Assalamualaikum Pak, mohon izin, kami mau minta sumbangannya Pak, untuk membantu Pak Budi yang sedang sakit. Waduh, nggak punya receh pula saya. Ini ajalah 200.000. Tulis di situ ya, Pak Rendra nyumbang 200.000. Jangan sampai yang lainnya nggak tahu. Baik Pak, makasih ya Pak, izin pamit. Assalamualaikum. Aduh, miskin banget sih dia. Sampai sakit aja ngutip sumbangan. Ih, dasar orang kampung gak tahu malu. Iya Bu, Bapak juga mikirnya gitu. Miskin banget mereka. Sampai sakit aja minta sumbangan. Hahaha. Dasar. Kan aku udah bilang, jangan minta sama dia. Pasti nanti diungkit-ungkit. Sampai meninggal Pak Budinya. Hus, gak boleh ngomong gitulah. Walau sombong, tapi dia masih mau nyumbang juga kok. Bu, Bapak mau beli mobil baru. Bagus gak yang ini? Soalnya mobil kita kan sudah kuno. Pasti nanti mereka langsung terkejut. Kita bisa sekaya ini, Bu. Iya dong, Pak. Pokoknya harus kita yang paling kaya. Gak ada yang boleh ngalahin kita kekayaannya. Bu, maaf, saya mau izin minta gaji saya. Soalnya saya sangat butuh untuk pengobatan anak saya. Apa sih kamu ini? Uang 4 juta aja sibuk banget sih. Takut banget sih gak dibayar. Lebay banget kamu itu. Baru segitu, belum lagi lebih. Pasti satu kampung ini harus tahu. Bukan gitu, Bu. Anak saya sakit, Bu. Saya sangat butuh uang itu, Bu. Anak saya di rumah sakit. Jadi saya harus segera tebus obatnya, Bu. Alah, baru segitu aja, udah sombong banget kamu ya. Nanti aja sekalian gajian bulan depan. Udah sana pergi buat gak nafsu makan aja kamu. Ya Allah, Bu. Separuhnya saja nggak ada ya, Bu. Saya butuh untuk anak saya, Bu. Makanya saya minta, Bu. Gak ada, kamu ini ngeyel banget ya. Nanti kamu saya pecat ya. Jangan main-main kamu sama saya ya. Saya ini orang kaya, sementara kamu orang miskin. Kalah kamu sama saya. Ya Allah, bantu hamba untuk menghadapinya. Berilah jalan keluar untuk anak hamba ya Allah. Pelan-pelan. Awas jatuh itu barangnya. Nanti kamu nggak mampu lagi ganti barang-barang saya. Pak, kok gaji saya cuma segini, Pak? Harusnya kan 3.500.000. Ini kok cuma 2.100.000 doang. Dari mana gaji kamu segitu? Makanya kerja keras biar dapat banyak. Ini udah kerjanya cuma sedikit, ngarep gaji banyak lagi. Malulah kalian sama saya yang kaya ini. Loh Pak, saya kan full masuk 1 bulan. Terus saya punya lemburan lagi. Kemana gaji lembur saya kok hilang begini? Jangan curang dong Pak. Udahlah kalau begini saya keluar aja deh. Ya pergi sana kamu. Kan kamu yang rugi. Gak dapat kerjaan lagi. Gak bisa makan kamu. Peduli apa aku sama kamu? Kalian kalau mau keluar silahkan. Saya gak melarang. Bu, saya kesini mau minta sisa gaji saya, Bu. Soalnya saya mau keluar, Bu. Saya mau balik ke kampung. Hebat banget kamu ya, gak nampak-nampak. Tiba-tiba muncul mau resign. Emangnya kamu kira kamu itu siapa? Gak ada gaji kamu. Saya gak punya uang cash. Ya Allah, Bu. Saya hanya minta sisa gaji saya, Bu. Bukan mau minta uang Ibu secara cuma-cuma. Sudah cukup Ibu persulit saya, Bu. Gara-gara Ibu, anak saya meninggal karena lama ditangani dokter. Karena saya tidak memiliki uang. Ibu ini sudah terlalu jahat sama saya.
Masak untuk meminta uang saya saja susah sekali sih. Jangan banyak gaya kamu ya, miskin. Enak aja kamu nyalain saya. Makanya jadi orang kaya, cari suami kaya. Jangan cari suami orang susah. Udah nyusahin, sakit-sakitan, ninggalin anak istri pula. Amit-amit lah. Ya Allah, Bu, tega sekali Ibu ngomong seperti itu. Ingat, Bu, jangan pernah merasa selalu di atas. Ada masanya Ibu akan merasakan susah seperti saya. Ibu tunggu saja saat itu akan tiba. Gak usah ceramah kamu di sini. Udah sana. Alergi banget sama yang berbau miskin beginian. Ya Allah, kok tega sekali dia seperti itu sama aku. Padahal aku hanya minta hakku saja. Astagfirullah. Bu Sri dari mana, Bu? Kenapa Ibu nangis? Ini, Bu, saya dari rumah Bu Lila. Mau minta uang gaji saya sekalian, saya mau keluar. Tapi Bu Lila malah menghina saya. Astagfirullah, kan saya sudah pernah bilang sama Ibu, jangan kerja sama dia lagi, Bu. Ibunya aja yang gak percaya. Dia itu sudah 20 kali ganti asisten rumah tangga karena gak mau gaji orang, Bu. Semoga saja Allah segera membuka hatinya ya, Bu. Iya, Bu. Semoga saja ya, Bu. Waduh, berasnya yang ini kok gak laku-laku ya. Gimana caranya supaya jadi duit ya? Gini aja. Mending aku jualin sama warga kampung. Mereka kan suka yang murah-murah. Bu, beras di gudang banyak yang sudah nggak layak pakai karena nggak laku-laku. Jadi Bapak ada rencana mau jual ke warga. Biar laku aja gitu maksud Bapak. Gimana menurut Ibu? Boleh juga tuh Pak, Mayan tuh uangnya buat beli mobil yang Bapak mau. Ia pun pergi ke rumah Pak RT untuk menyampaikan ide Yang Bapak kotornya mau. itu. Pak RT, saya mau ngajuin penjualanan beras murah di kampung ini. Karena mengingat saya belum ada sedekah di kampung ini, Pak. Gimana menurut Pak RT? Wah, ide bagus, Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Sudah mau berbagi. Kok tumben banget Pak Rendra mau jual beras murah ke warga? Mana harganya hanya 70.000 per 10 kilogram lagi? Aku agak curiga sih. Tapi gimana ya? Aku juga butuh beras. Udahlah, kita nggak boleh suzon. Mana tahu Pak Rendra dan Bu Lila lagi berbaik hati kan? Jadi ya mereka mau berbagi. Atau mungkin karena mau puasa, jadi dia menyambut puasa yang berkah ini. Iya juga ya. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Mereka pun membeli beras murah tersebut. Namun, semuanya tak berjalan sempurna. Setelah memakan beras tersebut, mereka mengalami keracunan disebabkan bakteri yang sangat berbahaya. Assalamualaikum Pak Rendra. Pak, saya kesini ingin membicarakan sesuatu dengan Bapak. Bicara apa, Pak? Kayak yang serius banget sih. Jadi gini, Pak. Beras yang Bapak jual kemarin itu, kata dokter, beras yang tak layak pakai. Jadi dia mengandung bakteri berbahaya. Jadi saya mohon untuk Bapak meminta maaf kepada warga yang terkena dampak beras tersebut. Enak aja saya disuruh minta maaf. Pak RT, masih syukur mereka itu saya kasih beras murah loh. Di luaran sana masih banyak yang membutuhkan beras, Pak. Jangan Bapak kira saya ini penjahat ya. Kalian itu para orang miskin kayaknya nggak cocok makan beras orang kaya seperti saya ini. Udah sana, kamu muak saya lihatnya. Astagfirullah, begitu angkuhnya dia hingga semua orang seolah-olah di bawah kakinya. Halo, apakah benar ini dengan istrinya Pak Rendra?
Iya benar, ini siapa ya? Kok bisa tahu saya istrinya Rendra? Ibu bisa ke rumah sakit sekarang. Soalnya Pak Rendra terkena kecelakaan kebakaran. Jadi, ibu kesini saja ya, Bu. Hah? Kebakaran? Iya Bu, saya ke sana sekarang. Astagfirullah, Bapak. Ya Allah, Pak, kenapa bisa begini? Ada apa ini, Dok? Kenapa suami saya seperti ini? Begini, Bu. Jadi, Pak Rendra ini terjebak di dalam kamar mandi di gudang tempat kebakaran tersebut terjadi. Dan ia tidak bisa diselamatkan karena sudah terlalu parah lukanya. Ya Allah, Pak, kok bisa begini? Astagfirullah. Loh, ada apa ini? Kok rame-rame? Permisi Bu, rumah dan seluruh aset Ibu terpaksa kami sita karena Pak Rendra terjerat kasus hutang. Jadi, Ibu segera tinggalkan rumah ini sekarang juga. Hutang apa, Pak? Saya nggak merasa ada hutang kok. Jangan aneh-aneh ya, Pak. Saya nggak mau. Pergi, kalian semua pergi. Buka pintunya. Ini itu rumah saya. Astagfirullah. Kenapa aku menjadi seperti ini? Semuanya hilang. Sudah hilang. Astagfirullah. Apa ini salahku? Dulu aku pernah menghina Sri. Astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Kesombongan menghancurkan, kerendahan hati menyelamatkan. Harta bisa hilang, tetapi iman dan keluarga adalah kekayaan sejati.